Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan bicarakan fase kedua, yaitu devaluing dari hubungan antara seorang narsistik dengan korbannya, terutama cover narsistik ya. Untuk yang pertama kalian bisa cek video sebelumnya. Oke, sekarang langsung aja kita akan masuk ke pokok pembahasan. Di fase kedua ini, seorang cover narsistik itu mulai kehilangan ilusi yang dulu dia lihat pada korbannya. Dalam arti, ingat ya, seorang narsistik itu nggak pernah puas. Dia dapat berapapun, dia nggak akan pernah puas. Dan sekarang, ilusinya terhadap korban dia itu sudah mulai hilang. Dalam arti, apa yang dia inginkan dari korbannya itu sudah mulai tidak cukup. Oke? Kita akan bilang gini, ini fasenya ada di mana kasarnya adalah si narsistik itu udah mulai merasa korbannya itu udah mulai nggak berharga. Ya, tidak berharga, dia udah mulai bosan dengan korbannya. Dan mereka akan mulai masuk ke fase devaluing. Fase ini biasanya transformasinya tidak langsung. Pelan-pelan sekali. Dalam arti si korban biasanya nggak menyadari ini. Dia nggak tahu. Dia hanya merasa sebenarnya ada sesuatu yang berubah, tapi dia nggak tahu apa itu. Ciri-ciri dari fase ini adalah, ya, seorang narsistik itu dia akan mulai berubah dari seseorang yang begitu sempurna, pelan-pelan dia akan berubah menjadi pemangsa bagi korbannya. Apa ciri-cirinya? Satu ya, kalau dulu ya si korbannya itu adalah orang yang paling sempurna di mata dia. Oke? Sekarang si narsistik itu pelan-pelan dia akan mulai mengkritik korbannya, mencari-cari kesalahan korbannya, ya. Mulai melemparkan emosi yang dia punya kepada korbannya. Dan kalian tahu apa yang sangat jahat dari hal ini? Dia hanya melakukan ini kepada si korban. Sedangkan orang lain tetap dia perlakukan dengan baik. Artinya apa? Dia ingin menanamkan pemahaman terhadap korbannya bahwa ini semua salah si korban. Dia mau menyampaikan pesan seperti ini. Kamu tahu kan, saya baik sama semua orang. Saya hanya marah sama kamu. Dulu juga saya baik sama kamu. Sekarang saya marah sama kamu. Artinya apa? Kesalahan ini semua ada pada kamu. Makanya hubungan ini nggak berjalan baik. Dan si korban itu percaya. Karena dia ngelihat si narsistik itu baik sama semua orang, tapi hanya marah pada dia. Misalnya begitu. Dan dia merasa, oh ya, pasti kesalahan ada pada saya nih. Gitu ya. Nah, pelan-pelan, ini mulai semakin lama semakin membesar. Dan disinilah gue akan katakan kepada kalian guys, di mana narcissistic abuse itu sudah mulai terjadi dan masif. Apa narcissistic abuse itu? Beberapa hal, ya. Dari gaslighting, silent treatment, stonewalling, baiting, misalnya. Itu nanti gue akan bahas semuanya, satu persatu, supaya kalian tahu betapa jahatnya narcissistic abuse ini. Tetapi, ya, ini yang gue katakan, oke? Si korban sudah mulai menyalahkan dirinya pada saat ini. Sedangkan si narsistik semakin lama, semakin kehilangan minat terhadap korbannya. Inilah saat ketika biasanya si korban bercerita kepada orang. Dia berkata bahwa, aku nggak tahu apa yang salah dari diriku. Aku udah berikan semuanya buat dia. Tetapi kenapa ya aku selalu salah aja di matanya dia. Padahal dulu kami baik-baik aja loh. Tapi aku nggak tahu salahku apa. Ya, kalian pasti pernah dengar itu kan? Dan ini berlangsung terus-menerus. Abuse ini berlangsung terus-menerus. Si narsistik mulai mengurangi intensitas dia untuk berinteraksi dengan si korban. Dan korban tuh masih nggak tahu gitu. Apa yang terjadi sebenarnya pada dia nggak tahu. Ya, dia tenggelam dalam perasaan bingung, dalam perasaan bersalah, ya kan? Dan dia mendapati, hal yang paling shock bagi dia adalah dia mendapati bahwa orang yang dulu dia anggap adalah orang paling sempurna, itu sekarang berubah menjadi
seseorang yang berubah sangat jauh gitu. Seseorang yang di luar perkiraan dari dirinya. Ya kan? Dan dia tenggelam itu dalam semua. Dan ini akhirnya sampai kepada puncaknya. Di mana ketika seorang narsistik sudah tidak lagi menyembunyikan topengnya dan menunjukkan sifat aslinya. Disinilah abuse itu semakin lama semakin menjadi dan si korban semakin tenggelam di dalam rasa frustasi. Di video berikutnya kita akan bahas 2 tahap terakhir, yaitu discard dan hovering. Dan supaya kalian tahu bagaimana hubungan dengan seorang narsistik itu bisa berakhir dengan sangat menyakitkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.